Dan menurutku ini bukan hanya orang-orang muslim tapi hampir tokoh-tokoh agama di dunia. Maksudnya? Makanya orang-orang kan dimanapun kehilangan kepercayaan dia pada agama kan. Contoh kayak di Amerika 75% ateis misalnya. ateis, Atau di Eropa bahkan mereka sudah gak beragama lagi. Betul. Even di Roma misalnya orang-orangnya jadi less peduli terhadap agama kan misalnya. Atau di Eropa aku lihat banyak orang-orang Chinese atau Korea yang jadi meramaikan gereja misalnya. Betul. Nah menurutku sih pertama memang problematika otoritas. Orang menganggap kalau dia sudah jadi ustadz itu dia beda dengan orang yang lain. Otoriter nih. Otoritas. Dia ngerasa punya otoritas di atas orang lain. Iya. Contoh ya Nat ya. Contoh ya. Aku dulu merasa bahwasanya aku nggak akan pernah menjadi pastor ketika aku masih Katolik karena pakainya aja udah beda. Caranya udah beda gitu kan. Iya kan. Gitu kan ya. Nah, aku nggak pernah tuh. Nah, zaman sekarang juga sama. Ketika orang ngeliat Habib yang pakainya harus pakai gamis, yang harus pakai sorban, dia berpikir, "Oh, berarti kalau gue beragama gue harus jadi kayak gitu." Jadi dia merasa terpisah daripada orangnya. Nah, lalu terus kemudian ketika dia merasa terpisah, dia jadi nggak enak. Ada jarak, ada gap dan apalagi ketika nanya dijudge abis udah. Itu problemnya menurutku sih. Karena lu harus minimal harus begini. Nanti jangan gini ya, jangan gini. Nah, sebenarnya nggak harus begitu sih sebenarnya. Orang ketemu Rasulullah aja santai banget. Bayangin di masa Rasulullah itu ada yang kencing di masjid. Jadi bisa dibayangin ya. Kita lagi sholat, tiba-tiba ada orang kencing di masjid. Kalau kita gimana kira-kira? Kalau itu kayak nggak ada adabnya di orang tuh. Kencing di masjid nggak ada adabnya deh. Kalau kita apain tuh? Minimal kita potong lah tuh ya untuk yang kedua kalinya ya. Kita sunat lagi lah ya. Dan sahabat begitu. Dan ada yang hunus pedang tuh mas. Rasul bilang, udah biarin dulu. Biarin dia kencing dulu. Sudah selesai kencingnya baru Rasul bilang, mas ini masjid nggak ada boleh kencing di sini. Jadi terus dia bilang, coba ambilin 2 ember untuk bersihin kencingnya. Nah tapi Rasul bilang apa? Jangan ganggu dulu dia supaya dia nggak berpenyakit karena dia nggak tahu. Nah artinya baru dikasih tahu. Karena kalau dia coba dijudge ini pasti orang benci banget dengan Islam, penista agama. Ayo potong kepalanya. Lu bisa bayangin apa efeknya? Ya orang-orang akhirnya akan ngelihat agama kayak sekarang kita lihat, ngeri. Jadi agama harusnya jadi solusi kehidupan. Ini malah bikin toksik kehidupan. Jangan beragama deh, nanti lu keras. Jangan beragama deh, nanti lu gak bisa temenan sama orang. Kayak gitu-gitu ya. Tapi itu kan emang masalah orang-orang yang memeluk agama mayoritas dimanapun sebenarnya kan. Benar, dimanapun. Kan kebetulan di kita Islam. Benar. Di Amerika Thailand juga pun sama. Orang Budanya juga banyak yang begitu. Makanya pada akhirnya sama. Iya sama. Teman-teman India gue juga sama. banyak yang keluar dari Buddha akhirnya karena ini agama faktor apaan? mayoritas. Iya, faktor mayoritas. Jadi punya otoritas, jadi ngerasa punya otoritas lebih karena dia mayoritas. Iya, di India ditabok-tabokin. Iya, di India orang Islam malah ditabok-tabokin. Iya, betul. Ya menurutku sih jadi memang problematika otoritas sih. Menurutku pendidikan sih, bukan agamanya. Jadi aku bilang gini, kalau ada orang-orang beragama yang toksik, dia nggak beragama aja tetap toksik. Pendidikan. Iya.